Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadail wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal muhibbin yang ulul muliakan jamaah Majlis Ta'lim kajian rutin mingguan di Masjid Agung Baitur Rahman Buntok, yang ulul muliakan para alim ulama, guru-guru agama, bil khusus asatidz yang hadir di masjid ini, Ustaz Zarkasi, Ustaz Husain, Ustaz Muhammadun dan yang lainnya, serta yang kita banggakan Ketua Yayasan Baitur Rahman Pak Haji Muhammad Yusuf Palem. Mudah-mudahan semuanya berkumpul berkat silaturahim, dipanjangkan umur segala taat, dimurahkan rezekinya dan disehatkan badan, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus menghadapi bulan Ramadan nanti. Para jamaah yang ulun muliakan, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih berikan kita umur panjang, tentunya dengan keimanan yang insya Allah akan bertambah kuat, bertambah tinggi, apalagi menghadapi bulan Ramadan. Karena bulan Sya'ban kita ada persiapan sebagaimana salat fardu, kita ada persiapan ibadahnya yaitu salat qabliyah. Dan di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk banyak berpuasa, dan alhamdulillah sampai kemarin bil khusus juga tanggal 15 Sya'ban telah banyak yang berpuasa. Mudah-mudahan persiapan ini menjadi bekal yang kuat untuk di bulan Ramadan nanti, amin. Salawat serta salam kita aturkan untuk junjungan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif pengarang kita Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail dalam kitab beliau ini Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Kita masih dalam tema besar syukur, sabar dan celaan terhadap hasadah. Hari ini masih dalam subtema sabar dengan judul Hikayatus Sabirin, cerita orang-orang yang sabar. Ila anqal, sampai pada perkataan musannif pengarang, ruwiya anna Ibrahim bin Adham kharaja ila ba'd al-barari istaqbalahu jundiyun faqala aina al-umran fa asyara ila al-maqbarah. Diriwayatkan bahwasanya Ibrahim bin Adham ini adalah wali min auliyaillah, seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini dimakamkan di Ma'la di Mekah. Memang lain orang Mekah, tapi karena dimakamkan karena musim haji, kemudian wafat di Mekah dan dimakamkan di Mekah berdekatan dengan makam Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau ini pergi ke sebuah padang pasir luas, kemudian bertemu dengan seorang tentara, tentara. Faqala, berkatalah tentara bertanya kepada Ibrahim bin Adham, ainal umran, di mana bangunan banyak, artinya di mana kampung. Maka ditunjuklah oleh Ibrahim bin Adham, yang ditunjuk inilah kumpulan atau alqah pemakaman. Fa asyara ila al-maqbarah, alqah kuburan ditunjuk akan sidin. Jadi tentara ini ditunjuk akan datangi sakalinya itu kuburan. Ditempelengnya tentara tadi
ya. Kemudian mencari mana kampung. Nah, Tempeleng. Wadah kita nih sekali Tempeleng ini urusan ke polisi nih lah. Ya Allah, Tempeleng wadah kita nih. Ada kawasan Tempeleng ya wadah ini. Kenapa? Ini aturan hukum mengikat wadah kita ini. Dahulu orang salah Tempeleng. Kenapa ya Tempeleng? Ini salah. Silakan bebas. Itu dulu. Nah, ini sesuai dengan kadarnya. Apabila kada basalah, suruh balas. Nah, balas Tempeleng juga. Al-ain bil ain, ya. Kisasnya kalau mencongkel, melukai mata orang, balas dengan Islam, lukai matanya. Menempeleng orang pipi kanan, beri pipi kanan juga. Nah, ini kisasnya kayak itu. Ujar orang, pian ini tentara menempeleng wali dia. Tuh wali Allah tuh pian tempeleng tuh. Orang tahu nih Ibrahim bin Adham wali. Nah, fajaa ya'tadiru ilaihi, bebulik pulang tentara tadi, minta maaf ulun kada tahu pada pian wali. Sebujurnya wali gak ada wali kada boleh tempelengnya kalau. Cuman merasa wali tokoh dan tentara nih, minta maaf. Ujar Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, innaka lamma darabtani sa'atullah ta'ala lakal jannah. Bisa minta maaf dari Ibrahim bin Adham. Waktu pian menempeleng aku, jadi Ibrahim bin Adham, aku telah berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepadamu surga. Wah, ini hebat nih kisah orang sabar. Kalau nih kisah orang sabar. Pas pengen menempeleng, sudah doakan pian masuk surga. Amun kita wane menempeleng kita langsung neraka, atau pang doakan ya Allah mudahan masuk neraka, mudahan kecelakaan, mudahan kabul pang ya kalah. Doa mazlum ini kabul. Namun kita ini lain kita pang ya Allah. Apa modelnya tuh? Waliullah nang punya sifat kesabaran yang tinggi. Kan judulnya, subtemanya adalah kisah-kisah orang sabar. Ujar Ibrahim bin Adham ulang, ujar tentara tadi, limada, kenapa? Kenapa pian doakan ulun masuk surga? Ulun kan tahu ulun pian, habis itu ulun tempeleng pulang pian tadi. Kenapa pian mendoakan ulun masuk surga? Ini kisah ini penting lah gasan kita, urus benar nih nasihat gasan ulun tentunya. Ujar Ibrahim bin Adham apa? Alim tu anni ujanu alaik. Aku ni tahu sudah, jar Ibrahim bin Adham, ikam menempeleng aku tuh, aku berpahala sudah. Di mana hendak pahalanya ya? Ditempeleng orang dapat pahala, di mana hendakannya? Di mana ditempeleng orang dapat pahala? Hendaklah dapat pahala, sini menempeleng. Kenapa dapat pahala? Sobarnya itu sidin sobar dapat pahala sidin. Amun ditempeleng kada sabar kada bujung pahala, sakit benarnya balas sepulangnya kalah. Nah, sabarnya aku tahu aja sidin kapan nempeleng aku sudah dapat pahala. Aku kada hendaknya sidin. Mulianya pulang nih akhlaknya. Aku kada hendaknya, aku aja dapat pahala, ikam kada dapat. Jadi kamu kudoakan juga supaya masuk surga. Gara-gara menempeleng orang dapat masuk surga. Kalau semalam kejadian di Surabaya ya Pak, gara-gara menampar Habib apa? Umroh. Ada semalam tuh. Iya, ini kesalahpahaman ngelamis komunikasi. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang sebujurnya kada baik itu, ada kezaliman atau keburukan atau dosa digawi, ada yang mendatangkan kebaikan. Nah, ini Allah punya kehendak lain dalam memberikan taufik kepada hambanya. Jar Ibrahim bin Adham wali tadi, aku ada hakun, aku dapat dari kamu pahala, masa kamu dapat dari aku dosa? Jangan. Aku dapat pahala, kamu dapat pahala juga. Nah, ini mulia sekali cerita orang yang sabar ini. Al-Imam Syafi'i gitu juga. Imam Syafi'i ini kan kalau dalam karamat sidin dalam kitab, dalam ilmu karamat Imam Syafi'i ini. Cuman ternyata ya wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini memang selalu timbul apa judang tuh khawariqul adahnya. Apa khawariqul adah itu? Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, out of the box. Biasanya orang tuh kalau mencapai api itu kepanasan, luyuhnya kada luyuh. Wah, itu khawariqul adat tuh bahaya. Kalau berbakar karamat orang jadi hulut. Bisi karamat banyak nih.
Nah jadi sidin itu ada karamat sidin. Sini ada riwayatnya. Khatal Imam Syafi'i qamisan 'inda ba'dil khayyatin mimman jahila qadrahu. Tahazza'a bihi al-khayyatu wa ja'al lahu al-kumma al-yamin dayyiqan la takhruju minhu yaduhu ila ayajhada illa bi juhdin wal kummu al-akhar ka'annahu ra'su 'idlin. Jadi Imam Syafi'i ini menjahit baju ke tukang jahit. Ulah baju. Ya, ulah baju. Sakalinya tukang jahitnya pian model kayak mau hulut tuh nah. Mau hulut. Kenapa jadi mau hulut? Bolah baju tangan kanannya ini sempit. Apa judul tuh? Sasak. Tangan kanannya sasak. Habis itu tangan kirinya ini handap. Nah, tangan kirinya luas benar, terbalik. Tangan kanan ini sasak, tangan kirinya luas benar. Kayak apa pian menukar kain larang. Ya Allah lah, apalagi zaman bahari kain larang. Dijahit oleh tukang jahit, salah ukurannya. Tangan kanan sempit luar biasa, tangan kiri luas luar biasa. Kayak apa tuh kita tahu? Oh, jadi kita ini kada beres sebagai menjahit ini berapa tahun menjahit, kada usah buka jahitan. Amun kayak ini cara menjahit kita kayak itu. Paling kada tolong gantiakan. Nah, paling kada kayak itu. Gantiakan kainnya. Nah, ulahkan dengan sebujurnya kayak apa? Kayak apa tuh Imam Syafi'i? Uji Imam Syafi'i apa? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan artinya semoga Allah memberikan kebaikan dapat pahala pian datang. Artinya terima kasih. Terima kasih pian mengulahkan baju kayak ini. Maka memasukkan tangan kanan bukan bakal kerasan hanya tembus. Tangan kiri sing luasan. Lalu ujar sidin tangan kanan nih, terima kasih banyak di sidin. Tangan kanan ini nyaman aku baudu kan tinggal tarik ke atas. Jadi sangkut di sini nih baju. Amun lebar benar, nah, loloy ke bawah, ngalih baudu di sidin. Wah, ada diulahkan hikmahnya. Amun sebelah kiri ini sing kaganalan, hikmahnya nyaman. Nah, ganal tangan kiri luar biasa, kimono mungkin lah. Kenapa uji sini ganal nyaman? Aku buat kitab, dibuat sini kitab di sini. Habis kada batas lagi sini. Di sini ada apa-apa? Sini terima kasih. Mun aku istilah kada tahulah di sini kayak ini. Jadi ada juga gunanya, masya Allah. Kalaunya sifat wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala al-muqarrabin, memang sabarnya sangat tinggi. Sabarnya sangat tinggi. Jadi menghadapi sesuatu tuh rupanya tergantung kita, kecerdasan emosional kita nih memang yang membuat orang sukses itu memang lebih kepada kecerdasan emosional, bukan kecerdasan intelligence, bukan pintar, tapi emosional yang bisa dikelola, bisa diatur sendiri dengan baik. Al-Imam Syafi'i. Contoh lain, dari sahabat An Anasin radhiyallahu anhu, kisah daripada Anas bin Malik. Sini berkisah. Kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki. Fa kharaja Abu Talhah fa qubida as-sabi. Adalah Abu Talhah. Abu Talhah ini kawin lawan Ummu Sulaim. Jadi anak sidin nang pangaran Talhah ini garing. Tulak Abu Talhah ini mencari obat menjadi tetambanya. Tulak boleh ke rumah nang anak nih sudah mati sudah. Dia meninggal anak nih. Cuman ketika nang bini ditakuni oleh nang laki, ma fa'ala ibni, anak kayak apa? Jadi Abu Talhah nih, anak kayak apa? Jadi nang bini menjawab, Ummu Sulaim nih lah. Jadi Ummu Sulaim, askana makan, ya di wadahnya ya. Kamarnya aja kita di wadahnya ya. Bahasan askana makan, bertempat di mana ini tempatnya yang pas. Kalau maksud nang bini itu tempat nang pas orang mati di kuburan. Karena bahasanya ini umum, ya di wadahnya ya. Jaka bahasa kita diartikan lah. Di wadahnya nang pas dan orang mati di kuburan. Ada tahu lagi nang laki ini mati anak nih, ada tahu lagi. Nang bini ini saking kada hendak menghabari nang laki, saking sabarnya nang bini anak mati kada ketahuan sedih. Ya kita ada usah nih gitu, nah, anak pingsan kira-kira laki sudah muni kada mangkat 200 buting miss call kira-kira sudah lah. Ini mati nang laki datang disambut oleh nang bini sebagaimana hari biasa. Takut di mana? Ya di wadahnya.
Faqarrabat ilaihi al-'asha, siapakan makan malam, makan nang laki. Memasak, nyapakan makan malam, makan nang laki. Ya, thumma asaba minha, kemudian apa? Kemudian malam itu terjadilah apa yang terjadi untuk suami istri pada malam itu. Kemudian ujar nang laki, esok paginya warunis sabi, mana anak kita? Mana anak kita? Jangan bini, anak kita meninggal dunia sudah dikuburkan. Sanggupnya atau nang bini sabar nih, sanggup sabar nang bini. Lalu Abu Talhah ini pun dipadahi itu dengan waktu nang pas, sabar juga Abu Talhah nih. Anak meninggal kayak apa rasanya, anak meninggal kayak apa sedihnya. Mendengar ini ya sudah, ya sedih tapi masih bisa ditahan. Sabar luar biasa. Semalam tadi malam sempat makan malam, datang dari jauh cari obat ke ulihi guring, dan kemudian terjadi hubungan suami istri. Subuhnya takutnya anak mati, sabar. Datang kepada Rasulullah. Belum lagi bahabar Rasulullah, ujar Rasulullah lawan Abu Talhah, arastumul lailah, malam tadi itu malam pertama kayak kamu laki bini, ujar Rasulullah. Rasulullah tahu malam ini malam pertama kah? Faqala Abu Talhah, ujar Abu Talhah, na'am ya Rasulullah. Nggih. Ujar Rasulullah apa? Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Ya Allah, berkahi Abu Talhah dan Ummu Sulaim ini pada malam itu tuh. Diberkahi ya Allah, berkahi mereka berdua. Maka apa? Lahirlah seorang anak laki-laki. Rupanya berkat sabar itu beranak pulang laki-laki dari malam itu. Beranak seorang laki-laki. Makanya Rasulullah ihmilhu hatta ta'tiya bihin nabi, ujian laki bawa kepada Rasulullah. Anak nih bawa Rasulullah, minta doakan. Ya. Lalu dibawa oleh Abu Talhah kemudian dengan membawa beberapa kurma. Fa akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambil Nabi anak Abu Talhah ini. Kemudian ditanya Rasulullah, amahu syai', apakah ada lagi membawa sesuatu bersama bayi ini? Faqala Abu Talhah, na'am tamarat, ada beberapa biji kurma. Lalu diambil Rasulullah kurma itu tadi, famadaghaha thumma akhadhaha min fihi fakhala'aha fi sabi. Kemudian diambil Rasulullah kurma itu tadi, kemudian dikunyah Rasulullah kurma itu tadi, dan dikeluarkan dalam Rasulullah, diletakkan di mulut bayi itu tadi. Inilah yang dinamakan dengan tahnik. Tahnik kurmanya dikunyah Rasulullah. Bayangkan, dikunyah di mulut yang mulia bercampur dengan air liur mulianya baginda Rasulullah SAW, diberikan kepada bayi yang baru lahir, wasammahu, dan diberi nama oleh Rasulullah SAW. Itu berdasarkan hadis muttafaqun alaih. Jadi yang kita gawi selama ini itu bukan adat biasa saja, adat yang selalu berhubungan dengan syariat, sunnah yang dicontohkan Rasulullah. Jadi kalau kita bertasmiyah, cuman kita nih bertasmiyahnya itu salahnya sebutin aja kakanakannya bisa berduduk, sudah nyari tasmiyahi. Buka ada anaknya hanya tasmiyahi. Maksudnya tasmiyah itu kada apa-apa bang lah, nang bertakniknya tuh terlambat benar 2 tahun. Jadi kalau bertakniknya itu kada usah menunggu kau bertasmiyah nyembah dua ekor kambing baki kada usah. Begitu lahir cepat tahnik. Apa tahniknya? Rasulullah yang mengunyahkan kurmanya itu, kemudian dimasukkan ke mulut anak itu, diletakkan, bahkan digosok-gosokkan di langit-langit tempat tumbuh gigi untuk menguatkan saraf bagian atas anak itu. Ini syariat yang sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang mau mengumpulkan duit dulu. Kadang-kadang 7 hari nangka 40 hari hanya dapat tasmiyah. Alhamdulillah 40 hari. Ada nang 40 tahun hanya dapat tasmiyah. Ya pokoknya itulah ya syariatnya kita bertasmiyah, ditahnik kekanakan kita tuh nah. Hanya lahir. Jangan menunggu lawas-lawas. Amun kadada Rasulullah ya apa? Rasulullah kadada lagi. Abahnya kalau abahnya ini kada hakun, bolehlah cari orang yang soleh, orang yang baik di mana. Lihat orang yang soleh, kada usah ngaling-ngaling cara orang soleh. Orang narancak ke masjid kibuan pian ni nah, orang soleh nah. Fashhad ya Nabi, saksikan ini orang yang beriman, yang sempurna imannya, yang rajin ke masjid. Orang soleh dah insyaallah nih gitu. Dikunyahkan, apalagi ulama. Nah ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Nabi kada ada lagi, ya Allah
wali kada tetamu di kampung kita, mun wala banyak. Ayo dah cari orang soleh, nanti orang soleh mentahnikkan, mengunyahkan kurma itu tadi, dimasukkan ke mulut anak. Jangan menunggu lawas-lawas, menunggu bertasmiyah. Jangan. Kapan bisa tahnik? Tahnik langsung. Ya. Faqala rajulun minal ansar. Jadi ada yang bersaksi, ada testimoni. Anak Abu Talhah ini dan Ummu Sulaim ini 9 orang anaknya membaca Al-Quran dari Rasulullah. Artinya membaca zaman dahulu tuh hafal Al-Quran dari Rasulullah, ilmunya dari sahabat langsung dari Rasulullah. 9 orang anak Abu Talhah seikung meninggal, lahir 9 karena Rasulullah mendoakan keberkahan untuk Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Berkat apa? Berkat sabar mereka. Nah, ini hikayat orang yang sabar. Jadi kalau kita kembalikan sabar ini, ya memang pahit ya, pahit sekali sabar ini, tapi ternyata buah dari kesabaran sangat manis, lebih manis dari buah yang paling pahit. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk menahan amarah, karena biasanya kalau kita marah itu mesti menemukan sesuatu yang paling tidak kita sukai kalau kita marah. Nah, kalau kita mau sabar, pahala yang besar, ya. Dan as-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran letaknya pada pukulan pertama atau pada menemukan sesuatu pada pertama kalinya. Wa adwiyatul ghadabi kama qala al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ujar Habib Abdullah Haddad, obatnya orang nang sarik itu, obatnya orang sarik, obatnya nang pertama obatnya mun kawak ada sarik jangan sarik. Obatnya itu dulu. Udah kawak sudah pasti sarik sudah. Nah, mun itu cari obatnya turun pulang ke bawah. Ya. Wala yajri ala ma yaqtadi ghadabuhu. Jangan diteruskan apanya sarik, jangan diterusi, ya jangan diumpati nang sarik itu nih, jangan ditelusuri, jangan diumpati, jangan diikuti, jangan apa jenis. Misalnya sarik, inilah bertamu seseorang sarik, jangan ditamui orangnya tuh. Bisa bertimpas kena. Yang tamui orangnya. Nah, sarik lawan sikulan itu jangan didatangi orangnya. Bisa ripu nih gitu dah. Nah, pukuli jangan sebuting dulu jangan. Wa in kana qa'iman qa'ad. Munnya berdiri suruh duduk. Ini sama dengan nasihat dalam Tazkiyatul Anfus, dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mirip seperti ini. Wa in kana qa'iman qa'ad. Apabila berdiri duduk, sarik berdiri bawa berduduk. Qa'idan ittaja'. Kalaunya duduk bawa berabah. Au yatakallam sakat. Amun berpander bawa beranai. Dia pander bawa berdiam. Au sakitan takallam. Amunnya sarik beranai, habang muha, mata habang, darah menggurak naik ke muha berataan. Au sakitan takallam. Kalaunya ranai sarik bawa pander. Bawa pander. Surah ajan ya Allah. Orang sarik suruh ajan ambil insidin benar. Artinya suruh pander dari ubah posisinya keadaannya. Au yaf'alu syai'an tarakahu, atau kalau melakukan sesuatu tinggalkan gawian itu. Rahatan begawi nih, tinggalkan gawian itu. Nah. Au yatawadda au yaghtasil, wudu atau mandinya kayak mandi wajib. Insyaallah mun sampai nang wudu tuh sampai hayang sudah mun sampai wudu tuh. Mau sampai wudu apalagi sampai mandi, wah ya dah. Sampai wudu, bis tu mandi pulang, mak nih ampih tu bang sarik sudah. Nah, syaitan kan api kan, innal ghadaba minasyaitan. Marah itu daripada syaitan. Innama tudfa'ul ma'u bil wa inna syaitan khuliqa min nar. Syaitan diciptakan daripada api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'. Dan hendaklah mati api itu sebenarnya apa? Dengan air. Idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Siapa yang sarik daripada kalian maka segeralah berwudu. Atau jauh dari tempatnya marah itu tinggalkan. Sarik di kamar, bawa keluar kamar. Sarik di rumah, bawa keluar rumah. Sarik di buntok, tinggalkan buntok. Misalnya gitu. Jadi pindah tempatnya. Ini nasihat Imam Abdullah Al-Haddad. Wa bainama kana al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yaqulu bima qara'a bihi qawlahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah meninggal anak sidin. Abdullah bin Abbas meninggal anak sidin nih.
Jadi rahatan menunggang kuda. Tiga orang. Abdullah bin Abbas, anak pian meninggal. Imbah dipadahkan anak pian meninggal. Jadi apa? Allahu ajrak, mudahan Allah menyiki pahala ikam menghabari aku. Kayak itu dulu. Sawatlah kita kayak itu. Terima kasih lah menghabari dan pian masuk surga. Sampat sih mengucap kayak itu dulu, itu gini aneh, ngalih mencari orang kayak itu dulu. Turun muslimin dari kuda, sembahyang 2 rakaat. Turun dari kuda, sembahyang 2 rakaat. Ujur orang, wahai Ibnu Abbas, ulun bahabar lawan pian, anak pian mati, pian terima kabar napa sembahyang? Turun sembahyang. Jadi Ibnu Abbas, bukankah Allah Ta'ala berfirman tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolong Allah dan kesabaran sembahyang, sabar lawan sembahyang. Sanggupnya sidin itulah anak meninggal dunia sempat sembahyang 2 rakaat dulu karena minta tolong kepada Allah agar diberi kesabaran. Jadi itu pun masih rendah. Yang disuruh Allah, kita kalau ada masalah yang disuruh Allah Ta'ala itu sebetulnya kada sembahyang dahulu, sabar dahulu. Dan susah orang itu sholat kalau nya kada sabar dahulu. Susah orang itu sembahyang kalau ini belum bisa menerapkan sabar dulu. Paling kadangnya ada beberapa presentasi sabarnya itu, lalunya kau sembahyang. Nah, amunnya pas karena musibah, karena sesuatu yang tidak kita sukai, langsung sembahyang. Itu tuh contoh tuh langsung tuh 100%-nya kawa sudah menahan sabarnya itu. Kenapa? Inya kawa sembahyang. Ada kejadian kebakaran ya Allah di si toko di pasar, rahatan ajan, kebakaran nih orang, harau tinggalkan sini ajan, ampih ajan nih den, kebakaran, di mana orang hingga belakang mandir di pasar, ampih ajan mesti den, ada sembahyang lagi, ajannya gini ampih, ya Allah, nah. Sangguplah kita sembahyang 2 rakaat minta oleh Allah Ta'ala. Nah inilah, jadi kelihatanlah kesabaran kita itu jauh lebih tinggi daripada sembahyang. Makanya Allah minta sabar dulu hanya sembahyang. Kalau ada masalah, sabar dulu yang diutamakan hanya sembahyang. Sabar yang disuruh Allah Ta'ala nang kita nih, nang ulun pribadi, nang susahnya itu ya menahan diri dalam kesabaran yang sebujurnya pahalanya kada ada batasnya. Allah pahalanya kada ada batas. Amun sembahyang ada surga pintunya gasan orang sembahyang. Amunnya puasa ada pintunya gasan orang puasa. Ya Allah mengarang itu babur rayyan pintu orang nang puasa. Amun sabar adalah pintunya. Gak ada berpintuan lagi, los masuk surga. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab. Ngarang bighairi hisab itu kata kau dihitung lagi sudah. Saking kebanyaknya pahalanya. Amunnya haji ada pahalanya surga. Ini kada lagi lebih daripada surga lagi pahalanya. Karena orang sabar itu pahalanya tak terhingga. Nah. Orang nang sarik berarti kan rahatan sabarnya nih rahatan diuji mujur. Wal ghadabu minasyaitan, marah itu daripada syaitan. Fayambaghi insan alla ya'mala syai'an halatal ghadabi abada. Seorang manusia seyogyanya tidak melakukan apa saja, tidak mengerjakan apapun saat marah itu. Jangan bagawi. Kenapa? Wali anna kulla syai'in yaf'alahu fi tilkal halah ghairu sadid. Karena sesuatu apapun yang dilakukan rahatan menyenyarik itu tidak akan benar. Gawian itu kada berhasil sebertaan. Napa begawi sambil menyenyarik? Ya Allah, begawi sambil menyenyarik. Nang andak di atas, tak andak ke bawah. Nang di bawah andak ke atas, tak sulisih menyenyarik. Kada mau baik gawian, kada mau mujur gawian. Kenapa? Karena wayah itu wayah menyenyarik. Jadi Al-Imam Ibrahim bin Zain bin Smith di sini jangan begagawian kalau dalam keadaan sarik. Napakah? Jangan kawat, tenang akan niru. Kenapa? Karena fitil kal halah ghairu sadid. Sadid lain pakai shin, pakai sin biasa. Kalau syadid ya bersangatan, keras, tegas. Kalau sadid qaulan sadida, ada qaulan sadida, ada qaulan syadida.
Kalau qaulan sadida, perkataan yang benar. Dalam Al-Quran ada kalau qaulan sadida, perkataan yang benar. Kalau qaulan syadida, perkataan yang berbobot. Firman Allah, qaulan inna sanulqi 'alaika qaulan syadida. Kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan syadida, perkataan yang berbobot. Al-Quran, firman Allah. Kalau qaulan sadida, ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang khawatir meninggalkan generasi di belakangnya, anak cucu yang lemah di bidang apa? Lemah di ekonomi, lemah di ilmu pengetahuan, lemah segala-galanya. Falyattaqullah, bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah berkata-kata perkataan yang benar, yang lurus. Qaulan sadida. Di Al-Quran ada sadida, ada syadida. Maka kalau pekerjaan ini pekerjaan dilakukan dalam keadaan marah, fa kullu syai'in yaf'alu fi tilkal halah ghairu sadid. Ghairu sadid artinya perkataannya tidak perbuatannya, pekerjaannya tidak akan benar. Meleset, gawiannya akan selalu salah. Menutup perjumpaan ini, qala Musa sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi ihbis an alsinatan nas. Hai Tuhan, lu ini kada sabar mandangar muntung manusia ini mengucapkan kada sabar. Lalu Nabi Musa minta Allah Taala, ya Allah, apa ngarannya, tahan lidah manusia nih. Tahan lidah manusia ini supaya jangan memandir ulun nih, kada sanggup. Ihbis an alsinatin nas. Kurung lidah, keluhkan lidah manusia supaya jangan memandir ulun kan sabar. Faqala ya Musa, hadza syai'un lam astafih li nafsi. Jadi Allah Taala kada kawa Musa, karena manusia ini memang bepandir. Tidak bisa itu Musa. Ini bukan kujadikan untuk manusia untuk menahan mereka tidak berbicara. Tidak bisa wahai Musa. Oleh karena itu, alsinatul khalqi aqlamul haqqi. Kadang-kadang orang memandir itu juga kadang-kadang ada bujurnya. Bisa kita jadikan cermin. Dan sebagian pendapat berbunyi alsinatul khalqi aqlamul haqqi. Lisan-lisan lidah-lidah makhluk Allah Ta'ala manusia itu aqlamul haqqi. Ya, kadang-kadang juga termasuk daripada penanya atau pulpennya kebenaran. Penanya kebenaran. Inilah beberapa nasihat kita tentang syukur, sabar, dan sampai kita hari tadi tentang ya hikayat orang sabar dan obat orang sabar. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan masuk dalam subtema dzikrul hasad, menceritakan tentang hasad atau iri dengki. Wallahu a'lam bishawab. Kita sempurnakan ta'lim ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta halal, minta maaf, minta ridha, sabar, taat. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.